Kaisar Naga Abadi Chapter 4741 Bahasa Indonesia. Bab 4741, Penghalang Raja Manusia. Lu-Ming dan kelompoknya tidak dapat menahan rasa gembira. Jika kedua keluarga iblis kerajaan mengirim pasukan mereka pada saat yang sama, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk berhadapan dengan istana surgawi. Sepertinya dia harus membawa kristal darah iblis leluhur dalam perjalanan ini. Sebenarnya, pada awalnya, keempat klan kerajaan memiliki sebagian bubuk kristal darah iblis leluhur. Namun, dua klan lainnya telah menggunakannya untuk alasan lain. Klan bersayap perak dan klan bermata ungu menyimpannya. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka dilindungi oleh iblis leluhur. Zi Xuan mencibir. Suaranya penuh ejekan, seolah-olah dia sedang mengejek dua keluarga kerajaan lainnya. Alam semesta gelap itu sangat luas. Meskipun tidak sebesar alam semesta, namun tetap saja sangat mengejutkan. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk mencapai lokasi kristal darah iblis leluhur. Ini adalah dataran yang luas. Kristal darah iblis leluhur berada di tengah dataran. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat cahaya menyebar di tengah dataran. Pesona pada kristal darah iblis leluhur mencakup radius 100.000 mil. Kita tidak bisa mendekat, kata Zisang. Pada saat itu, sekelompok setan jahat terbang mendekat. Zisuan, apakah mereka adalah pakar manusia yang kamu bicarakan? Seorang iblis yang tinggi dan kekar bertanya. Mata iblis ini tidak berwarna ungu seperti mata Zisuan dan yang lainnya, melainkan hitam. Namun, sayap iblisnya berwarna perak, seolah terbuat dari perak, penuh dengan tekstur metalik. Penampilannya juga sangat mirip dengan manusia, dan dia tidak begitu ganas. Balapan bersayap perak, Lu-Ming dan yang lainnya tergerak. Mereka tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang ahli dari salah satu dari 4 keluarga kerajaan, ras bersayap perak. Benar, Yin Kong. Mereka adalah penguasa umat manusia dari pasukan penghancur surga. Aku telah mengirim seseorang untuk memberitahumu rinciannya. Aku yakin kamu sudah mengerti. Kata Zisang. Mengerti? Ayo berangkat. Yin Kong mengangguk, dan kelompok itu menuju ke pusat dataran. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan pusat dataran. Zisuan, Yin Kong, dan yang lainnya berhenti. Jika mereka terus maju, mereka akan dekat dengan area penghalang. Di dalam kotak harta karun itu ada kristal darah iblis leluhur. Mereka berdiri tinggi di langit sementara Zisuan menunjuk ke depan. Dengan penglihatan Lu-Ming dan yang lainnya, mudah bagi mereka untuk melihat benda sejauh 100.000 mil. Benar saja, ada kotak harta karun yang melayang di udara 100.000 mil jauhnya. Sebuah penghalang cahaya menyebar dari kotak dan menutupi radius 100.000 mil. Penghalang cahaya ini adalah penghalang yang didirikan oleh Raja Manusia. King kecil, kalian ting dewa di sini. Aku bisa pergi sendiri. Lu-Ming berkata kepada Xian Yanxing, Dandan, Dewa Segudang, dan yang lainnya. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Xian Yanxing segera menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kita mau pergi, kita akan pergi bersama. Semakin banyak orang, semakin besar peluang kita. Myriad God melanjutkan. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau bukan manusia. Itu akan berbahaya. Lu-Ming langsung menolak. Baik suku manusia surgawi maupun iblis tidak dapat memasuki pesona tersebut. Dan, Dewa Segudang, dan iblis tulang bukanlah manusia, jadi konsekuensi memasuki pesona tersebut tidak dapat diprediksi. Saya manusia. Xian Yanxing menatap Lu-Ming dengan keras kepala. Akhirnya, Lu-Ming menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Xian Yanxing. Dia menarik tangan Xian Yanxing dan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Setelah itu, Lu-Ming menarik Xian Yanxing dan terbang ke depan. Saat terbang, dia mengambil kiu-kiu dan menyerahkannya kepada iblis tulang untuk diamankan. Sekalipun mereka manusia, mereka tidak berani ceroboh. Keduanya diselimuti lapisan kekuatan pertahanan, meningkatkan pertahanan mereka hingga ekstrim. Pada saat yang sama, mereka sangat fokus. Jika ada yang salah, mereka akan segera mundur. Saat berikutnya, mereka berdua bergegas memasuki batas penghalang.
Dia baik-baik saja. Setelah mereka berdua menyerbu ke penghalang, mereka tidak diserang, juga tidak berubah menjadi abu. Para setan menjadi gembira. Aku baik-baik saja. Hebat sekali. Haha, klan kita terselamatkan. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya semuanya sangat gembira. Sebagai iblis, selama mereka melangkah ke batas penghalang, mereka akan langsung diserang oleh penghalang dan langsung berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu sama saja. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, tebakan mereka benar. Penghalang yang didirikan oleh Raja Manusia tidak akan menyerang umat manusia. Namun pada kenyataannya, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing melangkah ke area di mana penghalang itu berada, mereka merasakan tekanan kuat pada tubuh mereka. Untungnya, dengan kultivasi mereka, tidak sulit bagi mereka untuk menahan tekanan ini. Ayo pergi, ayo, teriak Lu Ming. Kekuatannya meledak dan dia melesat maju. Dengan satu langkah, dia sudah berada 100 mil jauhnya. Kecepatan Xian Yanxing juga sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari Lu Ming. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka berdua telah menempuh jarak 50.000 mil. Namun setelah mereka sampai di sini, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Semakin dekat mereka ke kotak harta karun, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Pada titik ini, mereka tidak bisa lagi mempertahankan kecepatan mereka sebelumnya. Mereka hanya bisa mengurangi kecepatan dan bergerak maju perlahan. Di luar penghalang, Zixuan dan yang lainnya juga melihat masalahnya. Tampaknya meskipun mereka tidak diserang oleh penghalang, mereka berada di bawah banyak tekanan. Kata Zixang, seharusnya begitu. Semua tergantung pada situasinya. Semakin dekat mereka ke kotak harta karun, semakin besar tekanannya. Saya harap mereka bisa mencapai dasar. Yin Kong mendesah. Semua iblis memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka takut mereka berdua tidak akan berhasil sampai akhir dan tidak akan bisa mendapatkan kristal darah iblis leluhur. Lu Ming dan Xian Yanxing memperlambat laju mereka dan mempertahankan kecepatan yang konstan. Jarak antara mereka dan kotak harta karun itu terus menyempit. 50.000 mil, 40.000 mil, 30.000 mil. Tak lama kemudian, mereka berada kurang dari 10.000 mil jauhnya dari kotak harta karun. Namun, tekanan pada tubuh mereka meningkat ketika mereka berada dalam jarak 10.000 mil. Tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing tak kuasa untuk tak bergoyang. Hati Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya bergetar saat Lu Ming dan yang lainnya bergoyang. King kecil, apakah kamu masih bisa bertahan? Lu Ming bertanya. Sedikit tekanan ini tidak ada apa-apanya. Xian Yanxing tersenyum dan terus melangkah maju. Sebuah prasasti iblis samar-samar terlihat di tubuhnya, menerobos tekanan berat itu. Itulah prasasti iblis yang tak terbatas. Aku harus berjuang sekuat tenaga. Mendapatkan kristal darah iblis leluhur adalah satu-satunya cara untuk melawan istana surgawi. Lu Ming meraung dalam hatinya. Kekuatan tempur 9 kali lipat dari formula pertempuran itu meletus. Kekuatan terlarang beredar liar dan dia terus bergerak maju. 10.000 mil, 9.000 mil, 8.000 mil. Jarak di antara mereka terus menyusut. Pada akhirnya, mereka memasuki jarak 1.000 mil. Tekanan dalam kisaran 1.000 mil meningkat sekali lagi. Wah! Tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar hebat dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya juga terkejut, wajah mereka pucat. Tidak bisakah kita bergegas? Zixuan bergumam, matanya dipenuhi keputusasaan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kristal darah iblis leluhur, maka dunia akan kiamat bagi para iblis. Sisa bubuk kristal darah iblis tidak akan bisa bertahan lama. Jika ini berlangsung terlalu lama, kekuatan bubuk kristal darah iblis leluhur akan habis, dan mereka tidak akan bisa lagi menekan serangga iblis leluhur. Pada saat itu, mereka juga akan terkikis oleh serangga leluhur iblis dan menjadi boneka suku manusia surgawi. Itu akan lebih buruk daripada membunuh mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 4742 Bahasa Indonesia. Bab 4742,
bab 4741 kristal darah di tangan. Aku tidak percaya, hancurkan. Xian Yanxing berteriak, dan prasasti iblis tak terbatas muncul di atas kepalanya. Tampaknya ada kekuatan dahsyat yang mengalir ke tubuh Xian Yanxing. Ledakan, ledakan, ledakan. Xian Yanxing terus melangkah maju dan memasuki jarak 1000 mil. Ketika Xian Yanxing melangkah ke radius 1000 mil, tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia telah terkena pukulan berat. Bahkan prasasti iblis tak terbatas pun bergetar hebat. Tubuh Xian Yanxing mundur lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. King kecil, jangan memaksakan diri. Serahkan sisanya padaku. Lu Ming berkata pada Xian Yanxing. Lalu dia melangkah keluar. Saat dia melangkah maju, dia menyalurkan kekuatannya secara ekstrim. Bahkan kekuatan asal dalam benih asal pun meledak. Wah, dia juga telah melangkah ke jarak ribuan mil. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang luar biasa menekan Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia meraung marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatan ini. Andai saja aku memiliki tubuh raja manusia. Pada saat ini, sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Pesona di sini dibuat oleh raja manusia. Jika tubuh fisik raja manusia ada padanya, kemungkinan besar dia akan mampu menembus pesona itu dan berhasil memperoleh kristal darah iblis leluhur. Namun saat ini jasad raja manusia itu berada di kereta terbang itu, dan telah tersegel bersama dengan kereta terbang itu. Kala itu, siapakah yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Kalau saja dia tahu, Lu Ming pasti akan membawa jasad raja manusia itu bersamanya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Merusak. Lu Ming melolong panjang dan mengalirkan energinya secara ekstrim. Titik-titik cahaya muncul di tubuhnya dan saling terhubung untuk membentuk sebuah pintu. Di pintu, sebuah jalan yang terbuat dari lumpur kuning muncul, menuju ke kedalaman kegelapan. Di jalan lumpur kuning, ada genangan darah segar. Dan EBSP, pada saat ini, genangan darah itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya terang, seolah-olah ada semacam energi yang tengah mengalir maju. Dalam sekejap, tekanan pada tubuh Lu Ming menghilang tanpa jejak. Lu Ming tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana tekanan dari dunia luar menghilang? Apakah karena genangan darah ini? Genangan darah itu memancarkan cahaya terang dan Lu Ming berhasil menangkapnya. Benar, itu pasti karena genangan darah ini. Apa asal-muasal genangan darah ini? Sungguh misterius. Ini sudah yang kedua kalinya. Untuk pertama kalinya, di lautan darah abadi yang terkubur di medan perang 1000 tahun, Lu Ming berada dalam situasi putus asa dan memasuki kondisi yang luar biasa. Saat itu, genangan darah mengalami beberapa gerakan aneh dan gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming, menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak dan membunuh musuh yang kuat dalam satu gerakan. Dan sekarang, noda darah itu bergerak lagi. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, Lu Ming tidak memasuki kondisi itu. Darah tidak mengalir deras ke tubuh Lu Ming dan kekuatannya tidak meningkat. Noda darah itu tampaknya hanya menghilangkan tekanan dari luar. Mengapa? Mengapa darahnya tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah darah itu ditarik oleh sihir yang telah dipasang oleh Raja Manusia? Lu Ming tidak bisa mengerti. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Mendapatkan kristal darah iblis leluhur lebih penting. Tanpa tekanan, kecepatan Lu Ming tiba-tiba meningkat tajam. Seperti kilatan petir, dia bergegas menuju kotak harta karun. Dalam sekejap, Lu Ming tiba di kotak harta karun. Ini, Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya semuanya tercengang. Dia tidak dapat mengerti mengapa Lu Ming, yang tampak tidak dapat menahannya lagi, tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas menuju kotak harta karun. Kotak harta karun itu setengah terbuka, dan di dalamnya terdapat permata seukuran kepalan tangan. Batu permata itu berwarna merah darah, seolah terbuat dari darah. Batu itu memancarkan aura kuno. Ini adalah kristal darah leluhur Devin. Lu Ming mengulurkan tangan untuk membuka kotak harta karun itu. Tidak ada halangan sama sekali. Dia kemudian mengeluarkan kristal darah iblis leluhur dari kotak harta karun itu. Leluasa, asyik.
Setelah memperoleh kristal darah iblis leluhur, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Ia mundur dengan cepat sejauh hampir 100.000 mil, tetapi ia masih berada di dalam batas penghalang. Saya dapat. Itu adalah kristal darah iblis leluhur. Itu benar-benar kristal darah iblis leluhur. Aku bisa merasakan darah di tubuhku mendidih. Sudah berapa tahun berlalu, kristal darah iblis leluhur akhirnya muncul sekali lagi. Hahaha. Semua setan di sekitarnya menjadi gembira dan bersemangat. Mereka akhirnya memperoleh kristal darah iblis leluhur. Mereka pun terselamatkan. Semua iblis menatap Lu Ming dengan mata membara. Hanya beberapa orang yang cepat tenang, seperti Zixuan dan Yin Kong. Ketika mereka melihat Lu Ming tidak segera keluar dari perbatasan, pandangan aneh terpancar di mata mereka. Saudara Lu Ming, apakah Anda punya syarat lain? Katakan saja, kata Zisang. Dia sangat cerdas. Ketika dia melihat Lu Ming tidak segera keluar dari penghalang, dia tahu bahwa Lu Ming kemungkinan besar memiliki kondisi lain. Benar sekali, aku punya syarat. Nanti, saat kalian berdua meninggalkan alam semesta gelap dan pergi ke alam semesta, aku harap kalian bisa menahan bawahan kalian dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Lu Ming. Lagi pula, setan pada hakikat jahat, haus darah, dan rakus. Terutama setan-setan biasa. Begitu setan jahat memasuki alam semesta purba, ia akan seperti binatang buas yang telah dibebaskan dari kandangnya. Ia mungkin akan memburu dan membunuh semua makhluk hidup di alam semesta purba tanpa hambatan apapun. Semua makhluk hidup akan menjadi makanan iblis, dan mereka akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Meskipun Lu Ming tidak sebaik itu, dia tidak ingin melihat seluruh alam semesta menderita dan menderita karena dirinya. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan mengawasi bawahanku. Lagi pula, suku manusia surgawi adalah satu-satunya musuh kita. Kata Zisang. Saya juga bisa menjanjikan hal itu kepada Anda. Yin Kong mengangguk. Namun, saudara Lu, ada banyak setan. Ada banyak setan biasa. Mustahil untuk menahan mereka sepenuhnya. Sangat sulit. Kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Masih akan ada beberapa pembunuhan. Zixuan melanjutkan. Asalkan kalian bisa menahan diri semampu kalian. Lu Ming mengangguk. Mustahil bagi iblis jahat untuk memasuki alam semesta dengan cara yang begitu damai. Mereka pasti akan menyebabkan bencana. Jika dia punya pilihan, Lu Ming tidak ingin membiarkan iblis memasuki alam semesta. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Asyik, sosok Lu Ming bergerak dan dia meninggalkan batas penghalang. Dia datang ke Zixuan dan yang lainnya. Siapakah yang akan menyimpan kristal darah iblis leluhur? Kata Lu Ming. Kita sudah membahas ini. Kedua ras akan bergantian mempertahankannya, tetapi yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan serangga leluhur iblis. Yin Kong, aku akan membawa kristal darah leluhur iblis kembali ke kota sihir bermata ungu terlebih dahulu. Kalian kembali dan kumpulkan orang-orangmu segera. Kita akan menuju ke kota sihir bermata ungu untuk menyingkirkan serangga leluhur iblis. Kata Zisang. Tentu, mari kita lakukan itu. Kata Yin Kong. Seketika itu juga Yin Kong membawa seluruh anggota klan bersayap perak kembali ke klan bersayap perak dan pergi mengumpulkan mereka. Zixuan membawa Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota sihir mata ungu. Ada sebuah danau kecil di sebelah utara ibu kota sihir bermata ungu. Danau ini tidak besar, radiusnya hanya sekitar 10 mil. Air danau itu berwarna merah muda, dan banyak sekali setan jahat bermata ungu yang berenang di dalamnya. Air danau itu mengandung bubuk kristal darah iblis leluhur yang tercampur di dalamnya. Iblis jahat yang tenggelam di air danau itu menggunakan kekuatan bubuk kristal darah iblis leluhur untuk menekan serangga iblis leluhur di dalam tubuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4743 Bahasa Indonesia. Bab 4743, Kastil Iblis di Yingsu. Pada saat ini, danau kecil itu dikelilingi oleh setan bermata ungu. Setan-setan ini menatap Zixuan dengan mata membara. Ini karena mereka telah mendengar bahwa beberapa manusia telah membantu Zixuan membawa kembali leluhur Divine Blood Crystal. Mereka diselamatkan. Di bawah tatapan iblis yang tak terhitung jumlahnya,
Zixuan mengeluarkan kristal darah iblis leluhur. Apakah ini kristal darah iblis leluhur? Itu pasti. Aku bisa merasakan aura kuno dan agung darinya. Seolah-olah aku seperti debu di depannya. Itu pasti kristal darah iblis leluhur. Banyak teman berdiskusi dengan gembira. Zixuan membawa kristal darah iblis leluhur dan melangkah ke udara. Dia tiba di tengah danau dan perlahan mendarat. Dia dan leluhur iblis Blood Crystal tenggelam ke dalam danau. Begitu kristal darah iblis leluhur memasuki danau, energi merah merembes keluar dan menyatu dengan danau. Warna danau dengan cepat menjadi gelap. Awalnya berwarna merah muda, namun dengan cepat berubah menjadi merah tua. Tak lama kemudian, seluruh air di danau berubah menjadi merah tua, seperti darah. Pada saat ini, iblis jahat di danau itu tiba-tiba mulai gemetar. Wajahnya menampakkan ekspresi rumit, antara kesakitan tetapi juga kesenangan. Di tepi pantai, semua iblis menonton dengan gelisah. Mereka berdoa agar berhasil dan mereka dapat menghancurkan serangga leluhur iblis. Proses ini berlangsung sekitar 1 jam. 1 jam kemudian, semua iblis di danau tiba-tiba gemetar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat nyaman. Kemudian, asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Ketika asap hitam menghilang, semua iblis membuka mata mereka. Hahaha, serangga leluhur iblis dalam tubuhku telah menghilang sepenuhnya. Aku juga, tidak ada satupun cacing iblis leluhur yang tersisa. Mereka semua telah dimusnahkan. Aku telah pulih. Kristal darah iblis leluhur sungguh berguna. Setan jahat di danau itu tertawa liar dan sangat gembira. Suara mendesing. Para setan di tepi pantai pun ikut bersemangat dan bergembira. Mereka diselamatkan, mereka diselamatkan. Energi kristal darah iblis leluhur memang mampu menghancurkan serangga iblis leluhur secara tuntas. Suara mendesing, suara mendesing. Para setan jahat di danau itu bergegas keluar dari danau dan berdiri di langit. Zixuan juga bergegas keluar dari danau, memegang kristal darah iblis leluhur. Dia dengan hati-hati memeriksa kristal darah iblis leluhur dan menemukan bahwa hampir tidak ada perubahan pada kristal itu. Energinya masih melimpah. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sangat gembira. Jika kristal darah iblis leluhur itu efektif, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk menghadapi istana surgawi dan pasukan penghancur surga. Akhirnya ada sedikit harapan. Kelompok berikutnya akan memasuki danau. Suara Zixuan terdengar. Plop, plop. Satu demi satu sosok menyerbu ke dalam danau. Danau itu lebarnya 10 mil dan mudah bagi 100.000 setan untuk masuk sekaligus. Sekitar 100.000 setan memasuki danau. Kali ini, Zixuan tidak lagi memasukkan kristal darah ke dalam danau, karena warna danau masih sangat gelap dan masih banyak energinya. Sekitar 1 jam kemudian, gelombang kedua dari 100.000 iblis yang memasuki danau semuanya berhasil. Cacing leluhur iblis di tubuh mereka semuanya telah dihancurkan. Selain itu, setelah menggunakan kristal darah leluhur iblis untuk melenyapkan serangga leluhur iblis, masih akan ada sedikit energi yang tersisa di tubuh mereka. Bahkan jika masih ada serangga leluhur iblis di udara, itu tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Kemudian kelompok setan yang ketiga memasuki danau, diikuti oleh kelompok keempat. Setiap kelompok memiliki sekitar 100.000 setan. Setelah sekitar 5 kali, air di danau akhirnya menjadi lebih terang. Zixuan memasukkan kristal darah iblis leluhur ke dalam danau lagi, dan dalam waktu singkat, danau berubah menjadi merah tua lagi. Sebagai salah satu dari 4 klan kerajaan, iblis bermata ungu memiliki banyak anggota klan. Belum lagi klan cabang, hanya garis keturunan utama saja yang memiliki populasi beberapa miliar. 100.000 per jam terlalu lambat. Butuh waktu beberapa tahun bagi miliaran iblis bermata ungu dari garis keturunan utama untuk mencapai level itu. Belum lagi masih ada klan bawahan dan iblis bersayap perak. Akan memakan waktu lama untuk membasmi semua serangga nenek moyang iblis. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan mereka semua. Setelah waktu yang lama, iblis-iblis itu akan sepenuhnya terkikis dan dikendalikan oleh istana surgawi. Itu akan menjadi lebih merepotkan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari tempat lain untuk menyingkirkan cacing leluhur iblis.
Mereka menemukan sebuah danau besar. Danau ini lebarnya 100.000 mil. Tidak akan sulit bagi miliaran setan untuk masuk sekaligus. Zixuan menempatkan kristal darah iblis leluhur ke dalam danau besar. Gumpalan energi merah segera menyebar dari kristal darah iblis leluhur, dan air di danau dengan cepat berubah menjadi merah. Dalam waktu kurang dari sehari, air danau dalam radius 100.000 mil telah berubah menjadi merah tua. Zixuan mengeluarkan kristal darah iblis leluhur dan menemukan bahwa energi kristal itu hanya sedikit lebih sedikit. Dibandingkan dengan energi besar kristal darah iblis leluhur, itu hanya setetes air di lautan. Mulai, Zixuan berteriak. Suara mendesing. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi bergegas masuk ke dalam danau. Setan jumlahnya tidak terhitung banyaknya, sedikitnya miliaran. Miliaran iblis sungguh luar biasa. 1 jam kemudian, cacing iblis leluhur dalam miliaran iblis disingkirkan oleh energi kristal darah iblis leluhur. Adegan itu dipenuhi dengan sorak-sorai. Berikutnya adalah ras iblis bersayap perak. Yin Kong telah membawa semua setan bersayap perak ke sini. Iblis bersayap perak juga memasuki danau. Butuh waktu 1 jam baginya untuk menyingkirkan cacing leluhur iblis di tubuhnya. Begitu saja, hanya dalam beberapa hari, semua iblis di bawah 2 keluarga kerajaan telah menyingkirkan cacing leluhur iblis. Masih ada jejak energi kristal darah leluhur iblis yang tersisa di tubuh mereka, jadi mereka tidak takut pada cacing leluhur iblis di udara. Setidaknya mereka tidak akan terkikis oleh cacing leluhur iblis dalam jangka pendek. Kedua keluarga kerajaan iblis bersorak dan sangat gembira. Mereka berterima kasih kepada Luming dan yang lainnya karena mampu mengeluarkan kristal darah iblis leluhur. 3 hari kemudian, sejumlah besar ahli telah berkumpul di ibu kota iblis bersayap perak. Zixuan telah membawa sejumlah besar ahli iblis bermata ungu ke tempat ini. Luming dan yang lainnya tentu saja ada di antara mereka. Itu karena mereka akan berangkat dari sini dan membunuh untuk menuju ke alam semesta yang sunyi. Mengapa dia datang ke kota iblis bersayap perak? Itu karena iblis bersayap perak memiliki harta karun pamungkas yang disebut Kastil Iblis Yingsu. Harta karun tertinggi ini membutuhkan banyak ahli untuk mengaktifkannya. Harta karun ini sangat kuat, dan aspek yang paling kuat adalah kekuatan pertahanannya. Setelah diaktifkan, kekuatan pertahanannya akan sangat mengejutkan. Mereka berencana untuk mengambil alih Kastil Iblis Yingsu dan membunuh untuk mencapai alam semesta purba. Dan EBSCP, lagi pula, Istana Surga saat ini mengendalikan sejumlah besar ahli, lebih dari 22.000 ahli Dewa Surgawi. Setan bermata ungu dan setan bersayap perak hanya dapat mengerahkan sekitar 5.000 setan alam Dewa Surgawi, yang jauh lebih sedikit daripada Istana Surgawi. Akan sangat berbahaya untuk menyerang dengan gegabah, jadi mereka membutuhkan harta karun seperti Kastil Iblis Yingsu. Menurut Yin Kong, dibutuhkan 120.000 iblis di alam Kaisar Iblis dan 3.600 iblis di alam penguasa iblis untuk mengaktifkan Kastil Iblis di Yingsu. Dengan kedua keluarga kerajaan yang bekerja sama, mereka masih mampu memobilisasi setan-setan ini. Alam Kaisar Iblis setara dengan alam Kaisar Dewa. Jumlah orang di alam ini jauh lebih banyak daripada jumlah orang di alam penguasa iblis. Baik Kaisar Dewa maupun Kaisar Iblis, mereka jauh lebih mudah dijangkau dibanding Tuan Dewa maupun Tuan Iblis, dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Alam Dewa yang surgawi merupakan ambang batas yang sangat besar. Di alam semesta purba, hanya 1 dari 100 Dewa Kaisar yang mampu menerobos ke alam Master Surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4744 Bahasa Indonesia. Bab 4744, Target, Penjara Kekaisaran. Di atas langit kota iblis bersayap perak, sebuah benteng logam besar melayang. Benteng logam ini adalah Kastil Iblis Yingsu. Ayo pergi, ayo pergi. Yin Kong dan Zixuan keduanya memberi perintah. Seketika itu juga, para master dari 2 keluarga iblis kerajaan terbang menuju kastil reruntuhan Yin. Total ada 120.000 kaisar iblis dan 5.000 penguasa iblis. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya secara alami mengikutinya ke benteng iblis Yingsu. Tidak lama kemudian,
120.000 kaisar iblis dan 3.600 penguasa iblis tiba dan mulai mengaktifkan kastil iblis di Yingsu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kastil iblis di Yingsu meraung dan terbang keluar, menghilang di langit di atas kota iblis bersayap perak. Dalam proses terbang keluar, kastil iblis Yingsu menyusut dengan cepat dan akhirnya menjadi seukuran ruangan biasa. Kecepatan benteng iblis di reruntuhan Yin sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terbang melintasi wilayah tak terbatas dan tiba di luar kota nantian, tempat istana surgawi ilusi dibudidayakan di alam semesta yang gelap. Tentu saja, masih ada jarak di antara mereka. Orang-orang di istana surgawi tidak memperhatikan mereka. Lu Ming, Silverwing, Zixuan, dan lainnya berkumpul untuk berdiskusi. Ini adalah kota yang dibangun oleh istana surgawi. Ayo kita serang dan hancurkan mereka. Benar sekali. Lagi pula, istana surgawi tidak memiliki guru surgawi yang menjaganya sekarang. Mudah untuk menghancurkan mereka. Beberapa ahli iblis berkata, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang jahat. Mereka yang mampu berbicara di sini semuanya adalah pakar tingkat atas dengan kultivasi Master Iblis Puncak dan kekuatan tempur yang luar biasa kuat. Menurutku itu tidak pantas. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Mengapa itu tidak pantas? Setan kekar itu melotot ke arah Lu Ming. Kalau bukan karena kebaikan hati Lu Ming kali ini, dia pasti sudah memarahinya. Jika kita menyerang di sini, eselon atas istana surgawi akan segera menerima berita dan mengirim para ahli untuk mengepung kita. Kata Lu Ming, kita memiliki istana iblis Yingsu. Mengapa kita harus takut pada mereka? Kita akan membunuh untuk mencapai alam semesta purba kali ini dan bertarung sampai mati dengan istana surgawi. Seorang lelaki iblis berbadan kekar meraung, seakan tak sabar ingin bertarung dengan orang-orang istana surgawi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tampaknya sebagian besar iblis tidak pandai menggunakan otak mereka. Tidak mengherankan jika mereka akan dipermainkan oleh suku manusia surgawi dan terperangkap di alam semesta yang gelap selama sisa hidup mereka. Kami para iblis selalu tinggal di alam semesta yang gelap dan tidak mengenal situasi di alam semesta purba. Lu Ming dan yang lainnya jauh lebih mengenalnya. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Zixuan melambaikan tangannya dan menyuruh iblis lainnya untuk tetap diam dan mendengarkan Lu Ming. Kita memiliki terlalu sedikit ahli dalam konfrontasi langsung. Ini sangat merugikan kita. Kita perlu memaksimalkan nilai kita. Tidak banyak kultivator kuat di kota ini. Bahkan jika kita memusnahkan mereka semua, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi suku manusia surgawi. Itu tidak akan memengaruhi kekuatan tempur keseluruhan suku manusia surgawi. Kata Lu Ming, kau benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zixuan mula-mula mengangguk dan lalu bertanya. Keuntungan terbesar kita sekarang adalah suku manusia surgawi tidak tahu bahwa Anda telah menyingkirkan cacing leluhur iblis. Oleh karena itu, kami sama sekali tidak waspada terhadap Anda. Jadi, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih sebelum kita mengetahuinya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih berharga daripada menyerang kota ini. Kata Lu Ming. Kakak Lu, silakan lanjutkan. Kata Zixang. Setan-setan yang lain pun turut bereaksi dan mengangguk-anggukkan kepala berulang kali, mengatakan bahwa memang begitulah adanya. Saya tahu bahwa ada penjara surgawi di istana surgawi, kata Suke. Banyak tahanan di penjara di sana. Tentu saja, saya berbicara tentang para tahanan istana surgawi. Mereka semua memiliki kebencian yang mendalam terhadap istana surgawi dan suku manusia surgawi. Ada banyak ahli di sana. Jika kita membebaskan mereka terlebih dahulu, itu pasti akan menyebabkan sakit kepala bagi istana surgawi, dan itu pasti akan mengalihkan sebagian kekuatan tempur suku manusia surgawi. Kata Lu Ming, penjara kekaisaran. Begitu ya. Baiklah, kita dengarkan saudara Lu. Setelah kita keluar, kita akan menyerang penjara kekaisaran terlebih dahulu. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya semua mengangguk setuju. Aku punya harta karun luar angkasa yang bisa menyembunyikan kastil iblis Yingsu untuk sementara waktu. Aku bisa mengeluarkannya dengan tenang tanpa menarik perhatian istana surgawi. Kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming, Dan,
dan Xian Yanxing meninggalkan benteng iblis Yingsu, sedangkan Lu Ming tetap menjaga benteng iblis Yingsu di dalam cincin kekacauan. Beberapa di antara mereka memasuki kota nantian secara diam-diam, lalu meninggalkan alam semesta gelap melalui kota nantian dan kembali ke alam semesta yang sunyi. Setelah tiba di alam semesta purba, Lu Ming melepaskan kastil neraka dari cincin purba. Apakah ini alam semesta purba? Hahaha, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan bisa datang ke alam semesta yang sunyi ini selama hidupku. Langit berbintang di alam semesta terlalu indah. Semua iblis jahat, termasuk Zixuan, memandang alam semesta melalui kastil iblis di Yingsu. Mereka sedikit linglung sejenak. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk bereaksi. Kemudian, Lu Ming memasuki benteng iblis di Yingsu dan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Zixuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Lu Ming menunjuk ke arah pintu masuk penjara langit. Kastil iblis Yingsu dipenuhi dengan fluktuasi kuat, yang secara langsung menghancurkan ruang dan menyerbu ke pintu masuk penjara surgawi. Masing-masing 4 istana surgawi agung memiliki pintu masuk ke penjara surgawi. Lu Ming tidak mengetahui pintu masuk ke 3 istana surgawi lainnya, namun dia mengetahui pintu masuk ke penjara surgawi di istana surgawi ilusi. Pintu masuk ke penjara kekaisaran tidak terlalu jauh dari pintu masuk ke alam semesta gelap. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Pada titik ini, Lu Ming mengembalikan kastil Inferno ke dalam cincin kekacauan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tetap berada di luar. Lu Ming, Xian Yanxing, Dandan, Iblis Tulang, Dewa Segudang, Zixuan, Yin Kong, dan selusin ahli Master Iblis Puncak. Ada beberapa kultivator suku manusia surgawi yang menjaga pintu masuk. Namun, hanya ada 1 dewa surgawi. Yang lainnya semuanya adalah kaisar surgawi. Seorang pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat Master Iblis menyapu indera spiritualnya ke seluruh area, dan para pembudidaya suku manusia surgawi di sekitar pintu masuk penjara surgawi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jelaslah, ada lebih banyak ahli yang menjaga tempat ini, tetapi baru-baru ini, semua master surgawi telah dipindahkan untuk menyerang tentara penghancur surga, sehingga hanya menyisakan 1 master surgawi untuk menjaganya. Lagi pula, dia tidak kuat. Serang, bunuh mereka secepat mungkin. Jangan sampai yang lain waspada. Perintah Zixuan. Berdengung, berdengung. Lu Ming dan yang lainnya berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan bergegas ke aula. Secara khusus, selusin Master Iblis Puncak terlalu cepat, dan mereka bergegas ke aula dalam beberapa saat. Dan EBSP, di aula, hanya ada 1 dewa utama dan puluhan dewa kaisar. Menghadapi lebih dari 10 Master Iblis Puncak, perbedaannya terlalu besar. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Bahkan, mereka tidak punya waktu untuk melawan sebelum mereka terbunuh. Pada saat Lu Ming dan kelompok memasuki aula, seluruh aula sudah terkendali. Setelah itu mereka berkumpul di sekitar pintu masuk. Dandan, aku serahkan sisanya padamu, kata Lu Ming. Ini karena pintu masuknya disegel oleh formasi rahasia. Mereka ingin membuka segel itu tanpa suara. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Formasi ini sangat sederhana. Tidak akan butuh waktu lama sebelum formasi ini hancur tanpa suara. Dandan menyeringai, lalu mulai memecah susunan itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4745 Bahasa Indonesia. Bab 4745, bertemu dengan perlombaan kehendak surga lagi. Kali ini, Dandan tidak menyombongkan diri. Hanya dalam waktu 1 jam, Dandan berhasil menghancurkan formasi segel di pintu masuk penjara surgawi dan membuka pintu masuk. Setelah itu, Zixuan meninggalkan beberapa Master Iblis Puncak untuk menjaga tempat itu dan memeriksa situasinya. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan mengirimi mereka pesan. Sisanya mengikuti Lu Ming dan sisanya ke penjara langit. Suku manusia surgawi, aku yakin kalian tidak menyangka aku akan kembali ke penjara kekaisaran dalam keadaan seperti ini. Lu Ming berdiri di udara, menatap daratan luas penjara kekaisaran, matanya bersinar. Penjara langit masih sama seperti sebelumnya. Api hati dan api iblis akan terus-menerus menyerang tubuh manusia, menyebabkan emosi negatif meledak.
Pada akhirnya, iblis hati akan meletus, dan orang tersebut akan menjadi gila sepenuhnya. Dalam aspek ini, sangat mirip dengan fungsi jiwa iblis tak terukur dari jurang iblis tak terukur. Jiwa iblis yang tak terbatas juga dapat emosi negatif makhluk hidup, menyebabkan iblis dalam diri meledak dan akhirnya dikendalikan oleh iblis dalam diri, menyebabkan mereka terjerumus dalam kegilaan. Akan tetapi, kekuatan api hati dan api iblis jauh dari sebanding dengan jiwa iblis yang tak terbatas. Bahkan seorang dewa penguasa puncak akan mudah terpengaruh oleh jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya ini, dan api iblis api hati hanya memberi sedikit pengaruh pada mereka. Lu Ming dan yang lainnya dengan mudah memblokir serangan api jantung dan api iblis. Ayo pergi. Lu Ming mengidentifikasi arahnya dan kemudian terbang ke satu arah. Xian Yanxing, Dan, Zixuan, dan yang lainnya mengikuti. Jumlah mereka tidak banyak, hanya belasan. Sisanya berada di benteng iblis di Yingsu, yang ditempatkan Lu Ming di cincin kekacauan. Semakin sedikit jumlahnya, semakin mudah untuk dipindahkan. Namun, Lu Ming dan kelompoknya terhenti setelah terbang cukup jauh. 8 sosok menghalangi jalan mereka. Hehe, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Kalau begitu, jadilah mainan kami. Salah satu lelaki tua berwajah dingin itu mencibir. Kedelapan orang itu menatap kelompok Lu Ming dengan mata penuh niat membunuh yang brutal, dingin, antisipasi, kekejaman, dan emosi lainnya. Mata mereka berwarna merah darah. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa orang-orang ini telah diserang oleh api hati dan api iblis. Emosi negatif mereka telah meledak dan sisi jahat mereka sepenuhnya terungkap. Mereka akan melakukan beberapa hal menyimpang. Kenapa kau bicara omong kosong begitu dengan mereka? Gadis ini milikku. Aku akan menyiksanya dengan baik. Hahaha. Seorang pria kekar tertawa terbahak-bahak. Matanya yang merah darah menatap Xian Yanxing dengan penuh keserakahan. Sambil tertawa, dia menyerbu ke arah Xian Yanxing dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Kaisar Dewa Tingkat ke-8. Pria kekar itu memiliki kultivasi Kaisar Dewa Tingkat 8. Di penjara ini, dia sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas. Kau benar-benar mencari kematian. Dan mendesah. Ia tahu bahwa lelaki kekar itu pasti sudah mati. Seperti yang diduga, saat pria kekar itu hendak mendekati Xian Yanxing, aura sunyi terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Tubuh lelaki kekar itu tiba-tiba membeku di udara, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah itu, jasadnya bagaikan debu, beterbangan diterpa angin, dan berubah wujud menjadi abu. Mata 7 orang lainnya terbelalak. Cara terkutuk apa yang kau gunakan? Orang tua yang murung itu berteriak, bingung. Enyah. Dan EBSP, mati. Lu Ming berteriak. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Aura dewa surgawinya meledak dan menekan pihak lain. Plop, plop, plop. Ketujuh orang di sisi lain dihancurkan oleh aura Lu Ming dan jatuh ke tanah seperti tetesan hujan. Ah, itu Tuhan, Dewa Tuhan. Ketujuh orang itu berteriak ketakutan. Pada saat ini, tampaknya efek dari api hati dan api iblis telah menghilang. Tubuh mereka menjadi dingin dan mata mereka tidak lagi dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh, hanya ketakutan. Dan EBSP, sebenarnya ada seorang dewa yang surgawi di antara musuh. Mungkinkah dia tidak dipenjara di sini, melainkan seorang ahli dari istana surgawi? Enyah. Lu Ming berteriak dingin dan menarik kembali auranya. Berlari. Ketujuh orang itu merasa seolah-olah telah diberi amnesti. Bagaimana mungkin mereka berani tinggal lebih lama lagi? Dalam sekejap mata, mereka semua telah melarikan diri. Lu Ming tidak membunuh pihak lainnya karena dia tidak mau repot-repot melakukannya. Pihak lain hanya terpengaruh oleh api hati dan api iblis. Selain itu, jika orang-orang ini dilepaskan nanti, mereka juga dapat memberikan dampak pada istana surgawi. Itu hanya selingan kecil. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu, mereka sesekali akan berhadapan dengan orang-orang gila yang menyerang mereka, tetapi mereka dengan mudah ditepis. Mereka yang benar-benar gila dibunuh begitu saja oleh mereka. Selama mereka masih memiliki sedikit kecerdasan spiritual,
Luming dan yang lainnya hanya perlu melepaskan sedikit aura mereka dan pihak lain akan lari ketakutan. Luming dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu sebelum mereka tiba di tempat di mana klan Heaven's Will dulu tinggal. Apa? Saat Luming tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perkemahan ras Heaven's Will jauh lebih bobrok daripada sebelumnya. Luming melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa jumlah orang dari klan Heaven's Will jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Banyak dari mereka yang tidak dalam kondisi baik telah diserbu oleh api hati dan api iblis. Luming segera memastikan bahwa anggota klan Heaven's Will ini berada dalam kondisi aneh. Mereka telah diserbu oleh api hati dan api iblis. Seluruh keberadaan mereka dipenuhi dengan emosi brutal. Bagaimana ini bisa terjadi? Klan Heaven's Will dapat memurnikan jade hati, yang dapat menahan serangan api hati dan api iblis. Saat itu, Luming mengandalkan jade hati untuk menahan korosi api hati dan api iblis. Bagaimana mungkin klan kehendak surga yang dapat memurnikan jade hati, dapat terkikis oleh api hati dan api iblis? Tiba-tiba, mata Luming berkedip. Dia menemukan beberapa kenalan lama. Dia adalah patriark ras kehendak surga, Xin Fan. Ada juga seorang tetua dari ras kehendak surga, Xin Wu. Luming lebih akrab dengan mereka berdua. Orang-orang ini tampaknya berkumpul untuk membahas sesuatu. Ayo pergi, pergi, teriak Luming dengan suara pelan. Dalam sekejap, mereka menghilang dari tempat semula. Saat berikutnya, mereka muncul tepat di depan Xin Fan dan yang lainnya. Siapa ini? Xin Fan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang begitu dekat dengan mereka. Bulu kuduk mereka berdiri dan mereka secara naluriah mundur. Pemimpin klan Xin Fan, tetua Xin Wu, ini aku. Kata Luming. Itu kamu, penggembala awan. Xin Fan dan yang lainnya segera melihat Luming dengan jelas dan berseru. Ketika Luming pertama kali memasuki tempat ini, dia menggunakan nama penggembala awan. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Luming, Xin Fan dan yang lainnya menjadi tenang. Mu Yun, mengapa kau muncul di sini lagi? Bukankah suku manusia surgawi mengatakan bahwa kau telah melarikan diri? Dan kau tertangkap lagi? Xin Fan bertanya dengan heran. Semua orang, Mu Yun hanyalah nama samaran saya. Nama asli saya adalah Luming. Luming menjelaskan. Luming, Xin Fan dan yang lainnya mengangguk, tidak terlalu terkejut. Di dunia luar, menggunakan nama samaran adalah hal yang sangat normal. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Saya tidak tertangkap di sini, saya menerobos masuk sendiri. Kata Luming. Apa? Xin Fan dan yang lainnya tercengang. Bahkan ada orang yang menerobos masuk ke penjara surgawi, bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Mereka tidak bisa mengerti. Semuanya, apa yang terjadi dengan klan Heaven's Will. Selain itu, aku bisa melihat bahwa kalian juga telah diserang oleh Heart Flame dan Demonic Fire. Kata Luming. Dia telah menemukan bahwa Xin Fan, Xin Wu, dan yang lainnya tampaknya telah diserang oleh api iblis api hati. Kondisi mereka tidak tepat, tetapi tingkat kultivasi mereka tinggi dan mereka hampir tidak mampu menahannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4746 Bahasa Indonesia. Bab 4746, selesai dalam beberapa menit. Desah, aku harus mulai dari terakhir kali setelah Luming pergi. Pemimpin tim Xin Fan menghela nafas dan terus menjelaskan. Ternyata, tidak lama setelah Luming dan pedang iblis ketiga melarikan diri, suku manusia surgawi turun ke sini dan menyalahkan klan kehendak surga atas pelarian mereka. Mereka membunuh banyak anggota klan kehendak surga di tempat. Pada akhirnya, mereka bahkan menemukan rahasia, jade hati, dan mengambil semua jade hati. Mereka juga mengeluarkan perintah bahwa suku Heaven's Will tidak diizinkan untuk memurnikan jade hati lagi. Suku manusia surgawi akan mengirim orang untuk menyelidiki sesekali. Begitu mereka menemukan bahwa suku Heaven's Will terus memurnikan jade hati, mereka akan membunuh beberapa anggota suku Heaven's Will sebagai hukuman. Ras Heaven's Will tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Jadi, selama bertahun-tahun, banyak anggota klan Heaven's Will harus menanggung siksaan api hati dan api iblis.
Lu Ming mendesah dalam hatinya. Tampaknya klan Heaven's Will telah terlibat. Namun, kali ini, dia akan menyelamatkan klan Heaven's Will. Itu bisa dianggap sebagai balasan kebaikan mereka. Ketua tim Xin Fan, aku berjanji akan menyelamatkanmu jika aku punya kesempatan. Kali ini, aku di sini untuk membawamu keluar. Kata Lu Ming. Bawa kami keluar. Xin Fan, Xin Wu, dan yang lainnya sedikit tercengang. Lu Ming bisa membawa mereka keluar. Ada banyak ahli yang menjaga sekitar penjara kekaisaran. Bahkan ada banyak master surgawi. Bisakah Lu Ming membawa mereka keluar? Telah terjadi perubahan besar di alam semesta purba, jadi tidak ada pembangkit tenaga listrik dari istana surgawi di dekat penjara surgawi. Jangan khawatir, kita dapat dengan mudah masuk dan keluar. Kata Lu Ming. Xin Fan dan yang lainnya masih skeptis. Mereka mengalihkan pandangan ke Zixuan dan yang lainnya. Meskipun Zixuan dan yang lainnya adalah iblis, mereka tidak terlihat berbeda dari manusia. Selain itu, mereka memiliki sayap iblis dan kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Xin Fan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengenalinya. Kamu tidak mau keluar, Zixuan berbicara, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ya dewa, Xin Fan dan yang lainnya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zixuan yang masih sangat muda, ternyata adalah seorang dewa surgawi. Kali ini, Lu Ming benar-benar membawa masuk para ahli dewa surgawi. Bisakah dia benar-benar membawa mereka keluar? Mata mereka dipenuhi harapan dan sedikit kegembiraan. Kepala klan Xin Fan, aku harus merepotkanmu untuk segera mengumpulkan semua anggota klan kehendak surga. Kirim juga beberapa orang untuk menyebarkan berita di penjara langit bahwa kita bisa meninggalkan penjara langit. Suruh semua orang menunggu di pintu keluar. Kata Lu Ming. Bagus, bagus. Xin Fan mengangguk dan memerintahkan seorang tetua untuk melakukannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri, jadi mereka harus mengambil risiko. Pemimpin klan Xin Fan, aku akan pergi ke penjara surgawi lainnya. Ada makhluk yang lebih kuat yang dikurung di sana. Aku akan menyelamatkan mereka semua. Kata Lu Ming. Baiklah, ayo berangkat. Penatua Xin Fan dan yang lainnya memimpin jalan dan membawa Lu Ming ke pintu masuk penjara lain. Dulu, tempat ini disegel oleh rantai yang dibentuk oleh energi penghancur kehampaan. Lu Ming telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan segel tersebut. Namun, sekarang tempat ini telah disegel lagi. Masih ada rantai besar dan kekuatan penghancur kehampaan. Satu-satunya perbedaannya adalah sebelumnya ia memiliki 49 rantai, tetapi sekarang meningkat menjadi 81. Setelah kau pergi, para ahli dari suku manusia surgawi turun dan menyegel tempat ini lagi. Aku khawatir butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Pemimpin klan Xin Fan mendesah. Saat itu, Lu Ming membutuhkan waktu 490 tahun untuk membuat 49 rantai. Sekarang jumlah mereka 81, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mereka sedikit khawatir jika mereka menunda terlalu lama, hal itu akan menyebabkan perubahan dan mereka tidak akan bisa pergi. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju rantai itu. Saat dia melangkah maju, auranya berkembang. Ledakan. Seluruh kekosongan diselimuti oleh aura Lu Ming. Xin Fan, Xin Wu dan yang lainnya hampir berlutut. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Guru surgawi. Itu adalah guru surgawi. Dan EBSP, ya dewa. Ini jelas bukan dewa-dewa biasa. Aku pernah merasakan energi ini sebelumnya. Ini adalah dewa-dewa tingkat tinggi. Xin Fan dan yang lainnya amat terkejut, hati mereka bergejolak dan mereka tidak bisa tenang. Sudah berapa tahun, Lu Ming sebenarnya telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Bagaimana dia berkultivasi? Apakah dia masih manusia? Tubuh Lu Ming membesar dengan cepat saat dia melangkah maju. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi sosok yang sangat besar. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan terlarang melonjak keluar dan menyerbu ke arah rantai. Tingkat kultivasi Lu Ming saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya.
Rantai yang terbentuk dari kekuatan penghancur kehampaan bertemu dengan kekuatan terlarang. Seperti es yang bertemu api, mereka mencair dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah rantai disempurnakan. Dulu, Lu Ming butuh 10 tahun. Sekarang, dia hanya butuh beberapa tarikan napas. Hal utama adalah bahwa tingkat kultivasi Lu Ming jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, Lu Ming tidak berhenti. Dia terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Sejumlah besar energi tabu terus mengalir keluar, menyempurnakan rantai pemusnahan kehampaan. Hanya dalam beberapa menit, seluruh 81 rantai telah disempurnakan. Pintu masuk ke penjara kekaisaran lainnya terungkap. Ayo pergi, Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, Zixuan, dan yang lainnya bergegas ke pintu masuk dan menghilang. Ayo kita pergi dan melihatnya juga. Xin Fan dan yang lainnya menggertakkan gigi dan mengikuti. Penjara kekaisaran lainnya tampaknya tidak banyak berubah. Di langit berbintang yang luas di alam semesta, ada banyak mayat besar yang mengambang. Dan EBSCP, mayat-mayat ini pada dasarnya semuanya adalah mayat para dewa. Ada berbagai macam ras. Ada naga, burung phoenix, keinginan surga, langit dan bumi, dan bahkan dewa-dewa primitif. Ada banyak ras yang pernah sangat mulia dalam sejarah, tetapi kini telah punah. Guru surgawi dari klan saya, pemimpin klan Xin Fan dan yang lainnya tampak sedih. Dan EBSCP, kepala klan Xin Fan, berapa banyak ahli dewa-dewa yang dimiliki ras kehendak surgamu saat itu? Lu Ming bertanya. Pada puncak kejayaan kami memiliki hampir 200 ahli dewa surgawi. Namun, kami diserang oleh suku manusia surgawi dan banyak dari kami yang tewas, tetapi kami masih memiliki lebih dari 100 yang tersisa. Kata pemimpin klan Xin Fan. Namun, hanya ada sekitar selusin mayat penguasa dewa ras kehendak surga di sini. Kata Lu Ming. Lu Ming, teman mudaku, apakah kau mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang guru surgawi masih hidup di klan kita? Mata Xin Fan dan yang lainnya berbinar. Itu hanya tebakan, tapi saya tidak bisa menjamin apapun. Kata Lu Ming. Dia sudah curiga akan hal ini sejak sebelumnya. Meskipun ada banyak mayat yang mengambang di penjara ini, hanya ada sekitar selusin mayat dewa penguasa ras kehendak surga. Ras Heaven's Will dulunya adalah salah satu dari 10 ras terkuat. Tentu saja, mereka memiliki lebih dari selusin dewa penguasa. Lalu, kemana perginya dewa penguasa lainnya? Apakah mereka semua berubah menjadi abu? Kaisar Naga Abadi Chapter 4747 Bahasa Indonesia. Bab 4747, Penjara Surgawi yang Memenjarakan Dewa Tuhan. Setelah itu, Lu Ming dan kelompoknya mulai mencari dengan cermat. Mengenai mayat para Dewa Master, Lu Ming tidak berniat membawanya pergi. Alasan utamanya adalah banyak mayat Master Surgawi yang terlalu besar. Misalnya, mayat beberapa dewa primitif sebesar planet. Meskipun area Chaos Ring milik Lu Ming tidak kecil, dia tidak dapat membawa begitu banyak mayat. Lebih baik dia tinggalkan saja di sini. Hanya ada beberapa senjata dewa rusak yang disimpan Lu Ming. Tentu saja, sebagian besar senjata dewa yang rusak itu merupakan senjata dewa tingkat master, dan hampir tidak mungkin ada senjata dewa tingkat asal yang rusak, karena suku manusia surgawi tidak akan meninggalkan satu pun senjata dewa tingkat asal yang rusak di sini. Setelah berkeliling, mereka sampai di daerah lubang hitam. Ada beberapa lubang hitam alam semesta di sini. Saat itu, pedang iblis ketiga telah dipenjara dalam lubang hitam alam semesta. Siapapun yang dapat terkunci dalam lubang hitam alam semesta pastilah seorang ahli. Ada kekuatan penyegel. Dia menyegel dirinya sendiri. Lu Ming dan kelompoknya melewati sebuah lubang hitam. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sebuah peti batu di tengah lubang hitam itu. Ada beberapa rune dan susunan yang tersebar di peti batu itu. Mereka berspekulasi bahwa kemungkinan besar ada eksistensi timbal balik di peti mati itu, tetapi peti itu telah menyegel dirinya sendiri karena datangnya kesengsaraan timbal balik. Lalu, mereka berjalan-jalan lagi. Ada banyak lubang hitam di sini, tetapi pada kenyataannya, hanya beberapa di antaranya yang tampaknya memiliki makhluk hidup di dalamnya.
Kebanyakan lubang hitam mungkin memiliki sesuatu di dalamnya, seperti peti mati batu, tetapi mungkin saja kosong. Ini karena kekuatan lubang hitam di alam semesta sangat mengejutkan. Bahkan para master surgawi akan merasa sulit untuk melewatinya dan akan terkoyak. Bahkan dengan kemampuan Luming dan yang lainnya saat ini, mereka merasa sulit untuk masuk. Bahkan jika mereka berhasil masuk, akan sulit bagi mereka untuk keluar. Saat itu, Luming hanya bisa masuk dan keluar karena pedang iblis ketiga. Sangat mungkin bahwa semua lubang hitam ini memenjarakan keberadaan di alam asal. Zixuan menghela nafas. Luming mendesah dalam hatinya. Dia memperkirakan ada lebih dari selusin kultivator alam asal yang terjebak dalam lubang hitam. Sayangnya, ini adalah kesengsaraan asal. Bahkan jika mereka yang berada di alam asal tidak mati, mereka akan menyegel diri mereka sendiri dengan kekuatan yang tersisa. Jika itu di masa lalu, dia bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan orang-orang ini. Sepertinya tidak ada dewa tertinggi di penjara ini. Yang ada hanyalah mayat. Xian Yanxing mengerutkan kening. Mungkin ada penjara kekaisaran lainnya. Kata Luming. Mungkinkah suku manusia surgawi telah membunuh semua dewa surgawi? Dan EBSCP, berdasarkan metode suku manusia surgawi, seharusnya tidak demikian. Mungkin mereka bahkan memiliki penjara surgawi yang dimaksudkan untuk memenjarakan para dewa. Mungkin, penjara-penjara kekaisaran ini semuanya saling terhubung. Mari kita lihat lagi sekeliling dengan amah. Kata Luming. Semua orang terus mencari, tidak melepaskan 1 inci pun. Begitulah, mereka mencari selama beberapa hari sebelum akhirnya menemukan sesuatu. Dan menemukan suatu kelainan pada suatu tempat, seperti adanya fluktuasi suatu susunan. Seperti yang diharapkan, pusaran besar muncul di kehampaan. Pusaran itu disegel dengan rantai. Itu masih merupakan rantai yang dibentuk oleh energi penghancuran kekosongan. Mata Luming dan kelompoknya berbinar. Kemungkinan besar lorong ini mengarah ke penjara surgawi lainnya. Sebelumnya, lorong ini telah disembunyikan oleh susunan penyembunyian, dan jika seseorang tidak ahli dalam teknik susunan, tidak akan mudah menemukannya. Kemudian, Luming bergerak dan menggunakan kekuatan terlarang untuk menghancurkan rantai pemusnahan kehampaan. Mereka kemudian memasuki pusaran tersebut. Setelah melewati pusaran itu, mereka memang memasuki dunia aneh. Tempat ini tidak memiliki api hati atau api iblis, hanya ki surgawi dan bumi. Tempat ini agak kering dan sunyi. Teman-teman, lihat, ada menara di sana. Dan memanggil. Yang lain juga melihat sebuah pagoda di kejauhan. Tingginya 100 sang. Ayo pergi dan lihat. Luming berkata. Semua orang terbang menuju menara. Ini, saat dia mendekat, hati semua orang bergetar. Itu adalah menara logam. Menara itu berongga, dan sebuah sosok terlihat melayang di udara. Tubuhnya terbungkus rantai logam, dan ujung rantai logam lainnya terhubung ke menara logam. Bagian bawah menara logam itu kosong. Itu adalah gua tanpa dasar. Semacam api terus keluar dari bawah, menutupi sosok di menara logam itu. Api iblis api hati. Luming dapat mengetahui sekilas bahwa api yang keluar dari dasar menara logam itu adalah api iblis api jantung. Hanya saja kepadatannya berkali-kali lipat lebih padat dari penjara langit tempat klan kehendak surga berada. Dan EBSCP, api iblis api hati telah menjadi berkali-kali lebih padat, jadi kekuatannya pasti jauh lebih kuat. Bahkan seorang dewa-dewa akan merasa sulit untuk menolaknya. Sosok di menara logam itu tampaknya telah merasakan kehadiran Luming dan yang lainnya. Sosok itu membuka matanya. Matanya berwarna merah darah dan dipenuhi dengan emosi yang brutal. Sosok itu mulai berjuang dengan panik. Klang 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 klang. Rantainya bergetar dan berdenting. Start dari Istana Surgawi, bunuh aku jika kau bisa. Bunuh aku jika kau bisa. Kau pria hina dan tak tahu malu. Sosok di menara logam itu meraung, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia sangat marah. Itu adalah seorang pria kekar setengah baya. Yang mengejutkan Luming adalah bahwa pria kekar ini berasal dari suku Sein Pertempuran, salah satu dari 10 suku teratas. Bukankah suku Sein Pertempuran mencari perlindungan pada suku manusia surgawi?
Tak disangka istana surgawi benar-benar akan memenjarakan seorang ahli dari suku Sein pertempuran di sini. Jelaslah bahwa suku manusia surgawi telah memenjarakan orang ini di menara logam dan membuatnya menderita siksaan api hati dan api iblis. Metode ini cukup kejam. Kami bukan dari istana surgawi, kata Lu Ming. Omong kosong. Jangan harap kau bisa berbohong padaku. Kupu-kupu giok surga sudah kau bawa pergi. Mau berapa lama kau menahanku di sini? Kalau kau mampu, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Pria kekar dari suku Sein pertempuran itu melolong tanpa henti. Jelas, dia telah menderita siksaan tanpa henti di tempat ini dan ingin mati. Sudah kukatakan sebelumnya, kami bukan dari istana surgawi. Kami dari pasukan penghancur surga. Dengan itu, Lu Ming mengeluarkan tombak Ares dan mengarahkannya ke menara logam. Ledakan. Tombak Dewa Perang menyapu menara logam dan menyebabkannya meledak. Banyak rantai yang melilit pria kekar itu juga meledak. Ledakan. Begitu rantai itu putus, lelaki kekar dari suku Sein pertempuran itu bagaikan harimau ganas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Aura yang kuat menyembur keluar darinya saat tubuhnya mengembang. Energi yang dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya, memutus rantai yang masih mengikatnya. Asyik. Pihak lainnya melayang ke langit dan tiba-tiba bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Apakah dia dari istana surgawi atau tidak, aku sendiri yang akan menurunkannya dan menyelidiki jiwanya untuk mengetahui. Pihak lain berbicara dengan dingin. Jelas bahwa dia telah sangat terpengaruh oleh api hati iblis. Dia dipenuhi dengan emosi yang keras. Saat dia melarikan diri, dia ingin membunuh dengan gila-gilaan untuk melampiaskan amarahnya. Alam dewa-dewa, dan puncak dewa-dewa pada saat itu. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dan EBSCP, aura yang dipancarkan orang ini sebenarnya adalah aura seorang master surgawi puncak. Dan EBSCP, ini berarti tempat ini benar-benar penjara yang digunakan untuk memenjarakan para dewa. Serahkan padaku. Bon melesat keluar bagai sambaran petir dan menyerang dengan telapak tangannya, menghantam lawannya. Wah, pihak lain tidak sebanding dengan iblis tulang itu. Hanya dengan satu gerakan, tubuhnya bergetar hebat dan dia terpaksa mundur, memuntahkan darah. Kekuatan tempur iblis tulang setara dengan Raja Surga terkuat. Namun, pihak lain terjebak di sini, jadi kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Dia jauh dari iblis tulang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4748 Bahasa Indonesia. Bab 4748, Menyelamatkan Dewa Tuhan. Setelah iblis tulang melukai lawannya, dia tidak berhenti dan terus menyerang. Cakar tulangnya mengembang dengan cepat, menyelimuti seluruh ruang saat mencengkeram ahli dari suku Sein pertempuran. Mengaum, pihak lain mengeluarkan raungan marah dan mencoba melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Celahnya terlalu besar, dan tubuh iblis tulang itu sangat keras. Tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang, itu sia-sia. Pada saat berikutnya, iblis kerangka itu mencengkeramnya, dan tulang-tulangnya retak. Banyak tulangnya yang patah. Kemudian, iblis tulang itu membantingnya ke tanah, dan dia tidak dapat menyerang lagi untuk beberapa saat. Setelah dipukuli dengan tulang, lelaki itu tampaknya sudah sadar kembali. Tunggu sebentar, apakah kamu benar-benar bukan dari istana surgawi? Sang pakar dari formasi pertempuran klan Sein berteriak. Omong kosong. Kalau kami dari istana surgawi, kami tidak akan membiarkanmu keluar. Kau sangat sombong. Kau sudah mati. Juga, jangan ambil itu dari istana surgawi. Puff, potongan-potongan sampah itu setara dengan kita. Dandan berteriak dingin, wajahnya penuh penghinaan. Mata ahli dari klan suci formasi pertempuran itu berkedip-kedip. Sebenarnya, dia sudah mulai mempercayai istana surgawi. Istana surgawi tidak akan menghancurkan menara logam itu untuk melepaskannya. Akan tetapi, jika orang-orang ini bukan dari istana surgawi, bagaimana mereka bisa masuk? Oleh karena itu, dia bertanya langsung, karena kamu bukan dari istana surgawi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Alam semesta telah berubah drastis. Suku manusia surgawi, para iblis, dan pasukan penghancur surga sedang berperang, dan penjara surgawi telah menjadi kosong.
Itulah sebabnya kami ada di sini. Ngomong-ngomong, kami dari pasukan penghancur surga. Kata Lu Ming. Kau dari pasukan penghancur surga. Tunggu, kau datang dari luar, apakah itu berarti kau juga bisa keluar dari dalam? Mata para ahli dari suku Sein pertempuran menjadi cerah. Dia telah dipenjara di sini selama beberapa tahun. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia tentu ingin pergi. Tentu saja bisa. Kita sudah melewati 2 penjara surgawi dan menghubungkannya. Ngomong-ngomong, apakah disinilah para dewa di penjara? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Ini memang penjara surgawi yang digunakan untuk memenjarakan para dewa. Istana surgawi memenjarakan semua dewa yang masih hidup. Setiap dewa dikurung di menara logam, di mana mereka disiksa oleh kekuatan api hati dan api iblis. Jika mereka tidak tahan dan menjadi gila, mereka akan menjadi boneka suku manusia surgawi dan dikendalikan oleh mereka, kata Istana Surgawi. Seorang pakar dari suku Sein pertempuran berbicara. Apa? Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Tampaknya pengaruh api jantung dan api iblis telah melampaui imajinasinya. Ia mengira, ada yang tidak kuat menahan siksaan api hati dan api iblis, ada yang menyerah kepada suku manusia surgawi. Mereka yang sudah gila akhirnya akan mati. Tampaknya dia telah meremehkan suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi punya cara untuk mengendalikan mereka yang sudah benar-benar gila dan mengubah mereka menjadi boneka mereka. Karena kamu dari suku Sein pertempuran dan suku Sein formasi pertempuran bukanlah leki, oh, bawahan suku manusia surgawi, mengapa kamu ditangkap? Dandan bertanya, begitu hinanya suku manusia surgawi. Mata ahli dari suku Sein pertempuran itu memancarkan kebencian yang mendalam. Suatu ketika, beberapa anggota klan saya dan saya menemukan harta karun tertinggi di reruntuhan kehampaan. Harta karun itu disebut cakram giok surgawi. Saya tidak menyangka bahwa suku manusia surgawi akan mengetahuinya. Mereka mencoba membunuh saya di tengah jalan, dan 2 anggota klan saya yang lain terbunuh. Saya ditangkap oleh suku manusia surgawi dan cakram giok surgawi diambil dari saya. Saya dipenjara di sini dan disiksa. Sekarang, anggota klanku bahkan tidak tahu bahwa aku dipenjara di sini. Mereka mungkin berpikir bahwa aku telah mati di reruntuhan alam semesta. Aku harus membalas dendam untuk ini. Sang pakar dari suku Sein tempur meraung marah saat dia menjelaskan latar belakangnya dengan istilah yang sederhana. Nama orang ini adalah Dewa Perang Wuji. Dia adalah salah satu ahli teratas di suku Sein Perang. Di saat yang sama, dia juga seorang jenius yang mengerikan. Jika diberi cukup waktu, dia pasti bisa menerobos ke alam asal. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya saling berpandangan dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Jika dia melepaskan orang ini dan mengizinkannya kembali ke suku Sein pertempuran, dia pasti akan menimbulkan dampak besar pada suku itu. Akan lebih baik jika suku Sein pertempuran sangat tidak puas dengan suku manusia surgawi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita akan segera bertindak dan memanggil dewa penguasa lainnya untuk keluar. Kata Lu Ming. Aku akan pergi bersamamu. Kata Fearless. Lu Ming mengangguk. Mereka tidak membuang waktu lagi dan terbang maju. Dan EBSP, tidak lama kemudian, mereka memang menemukan menara logam lain, dewa penguasa lain yang dipenjara di dalamnya. Dewa-dewa ini sebenarnya adalah dewa-dewa dari ras langit dan bumi. Ras langit dan bumi dulunya merupakan salah satu dari 10 ras teratas, tetapi mereka telah dimusnahkan oleh suku manusia surgawi. Anggota ras langit dan bumi yang tersisa kini berada di pasukan penghancur surga. Dia tidak menyangka masih ada orang yang hidup dan dipenjara di sini oleh suku manusia surgawi. Ini adalah hal yang wajar. Meskipun dewa-dewi surgawi tidak memiliki rentang hidup selama alam semesta, tidak seperti mereka yang berada di alam asal, yang dapat hidup selama alam semesta, dewa-dewi surgawi memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Mereka dapat hidup selama ratusan tahun abadi, atau bahkan lebih lama. Misalnya, beberapa dewa asli memiliki dewa-dewa utama yang telah hidup sejak era dewa asli. Dan EBSP, jadi, meskipun ras langit dan bumi telah dimusnahkan sejak lama, adalah normal bagi para dewa penguasa mereka untuk masih hidup.
Ledakan. Luming menghancurkan menara logam itu dengan satu gerakan, menyelamatkan para ahli ras langit dan bumi. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, pergilah ke pintu keluar. Luming tidak membuang waktu lagi. Dia menunjuk ke arah pintu keluar dan mereka pun pergi dengan cepat. Meskipun para ahli dari ras langit dan bumi telah disiksa oleh api hati dan api iblis, mata mereka dipenuhi dengan kegilaan. Namun, mereka belum sepenuhnya menjadi gila dan masih memiliki sedikit kesadaran. Dan EBSCP, dengan kultivasi dewa-dewa miliknya, begitu dia lolos dari api iblis api hati, dia dapat menekan emosi negatif dalam hatinya dan perlahan pulih. Benar saja, setelah Luming dan yang lainnya pergi, tokoh-tokoh kuat dari ras langit dan bumi nyaris tidak pulih dan bergegas menuju ke arah pintu keluar. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya melihat menara logam ketiga. Itu adalah dewa penguasa klanku. Pemimpin klan Xin Wu tiba-tiba berteriak, sangat gembira. Yang mengesankan, seorang dewa penguasa ras kehendak surga di penjara di menara logam ini. Seperti yang diharapkan, tidak semua dewa penguasa ras kehendak surga telah gugur. Beberapa dari mereka masih hidup, tetapi mereka telah dipenjara di sini. Ledakan. Kali ini, Xian Yanxing melancarkan gerakannya. Dia mengeluarkan senjata suci primitifnya dan menghancurkan pagoda logam, sehingga ahli ras kehendak surga itu bisa melarikan diri. Jiwa-jiwa ras Heaven's Will sangat kuat sejak awal. Mereka juga sangat kuat dalam melawan api hati dan api iblis. Setelah meninggalkan api hati dan api iblis, mereka dengan cepat mendapatkan kembali kejernihan mereka. Ketika mereka melihat Xin Wu dan anggota ras Heaven's Will lainnya, mereka tentu saja sangat gembira. Dan EBSCP, pada saat yang sama, pihak lain memberitahu mereka bahwa ras Heaven's Will masih memiliki puluhan dewa-dewa yang masih hidup. Hal ini membuat Patriark Xin Wu dan yang lainnya semakin gembira. Mereka terus berangkat. Selanjutnya, satu demi satu menara logam ditemukan. Dan EBSCP, sebagian besar menara logam itu menampung dewa penguasa. Mereka sangat langsung. Mereka langsung meledakkan menara logam dan memberitahu pihak lain bahwa mereka bisa keluar. Mereka menunjukkan arah pintu keluar dan pergi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4749 Bahasa Indonesia. Bab 4749, Asal-usul 9 Istana Surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, Luming tahu bahwa guru surgawi yang dipenjara di sini tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Bahkan jika mereka tidak mempercayai Luming dan yang lainnya, mereka tidak akan menyerah selama masih ada kesempatan. Mereka telah menderita di sini selama ini. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, mereka akan mencobanya. Mereka pasti akan menuju pintu keluar. Oleh karena itu, Luming dan yang lainnya bertindak sangat cepat. Hanya dalam waktu sehari, mereka telah menjelajahi seluruh penjara langit. Alasan utamanya adalah karena luas penjara kekaisaran ini tidak terlalu besar. Dan EBSCP, pada awalnya tidak banyak dewa penguasa, jadi tidak perlu memenjarakan dewa penguasa di tempat sebesar itu. Setelah berkeliling, Luming menghitung dalam hati dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah melepaskan total 918 guru surgawi. Jumlah ini sungguh mencengangkan. Mereka semua adalah master surgawi, bukan kaisar surgawi atau kaisar surgawi. Tidak banyak ras dalam daftar ini yang memiliki dewa penguasa. Ras yang berada di peringkat di bawah 100 atau 200 biasanya tidak memiliki dewa penguasa. Dan EBSCP, sebenarnya ada 918 dewa penguasa di sini. Dan EBSCP, tentu saja para dewa penguasa ini berasal dari berbagai ras. Misalnya, ras langit dan bumi, ras hati surga, ras naga, dan 10 ras teratas lainnya yang telah dimusnahkan, juga memiliki para ahli dari 10 ras teratas saat ini seperti suku Sein pertempuran dan ras Buddha. Ada pula roh-roh dewa primitif dan manusia-manusia kuat. Dan EBSCP, hanya bila sejumlah ras ditambahkan bersama-sama maka mereka dapat memiliki sejumlah dewa penguasa. Tentu saja, Luming tidak berniat membawa serta kelompok master dewa ini. Ia ingin mereka bergabung dengan para iblis untuk menghadapi suku manusia surgawi. Karena tidak diperlukan. Dan EBSCP,
Dewa-dewa penguasa ini berasal dari berbagai ras dan sangat terpengaruh oleh api iblis api hati. Mereka sangat sulit dikendalikan dan tidak mau mendengarkan perintah dengan patuh. Dan EBSCP, lebih baik membiarkan para dewa ini pergi dan membiarkan mereka bertindak sendiri. Para dewa penguasa ini telah disiksa oleh suku manusia surgawi selama bertahun-tahun, dan kebencian mereka terhadap suku manusia surgawi sungguh mengerikan. Setelah mereka pergi, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti akan mendatangkan malapetaka pada suku manusia surgawi, dan suku manusia surgawi pasti akan mengirim sebagian dewa penguasa mereka untuk menghadapi mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menahan sebagian dewa penguasa manusia surgawi dan berbagi sebagian tekanan dengan pasukan penghancur surga. Ayo pergi, kata Lu Ming. Mereka juga menuju ke arah pintu keluar, dan tidak lama kemudian, mereka kembali ke penjara kekaisaran pertama. Pada saat ini, sebagian besar anggota klan kehendak surga telah berkumpul bersama. Lu Ming menahan anggota klan kehendak surga ini ke dalam cincin kekacauan dan kemudian menuju pintu keluar. Wus! Sepanjang jalan, dia bisa melihat orang-orang terbang menuju pintu keluar dari waktu ke waktu. Ada dewa penguasa penjara langit ketiga, dan ada pula eksistensi di bawah dewa penguasa penjara langit pertama. Jelas, klan Heaven's Will telah menyebarkan berita itu. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu ikut campur. Mereka hanya perlu menunggu orang-orang ini keluar dan menimbulkan masalah bagi suku manusia surgawi. Mereka segera terbang ke pintu keluar dan keluar melalui pintu itu. Mereka melihat para penguasa iblis jahat berjaga di luar. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa banyak makhluk hidup telah melarikan diri dari penjara kekaisaran. Lu Ming, kemana kita akan pergi selanjutnya? Zi Xuan bertanya. Setelah perjalanan ke penjara surgawi, mereka sangat terkesan dengan Lu Ming. Dalam perjalanan ini, mereka telah melepaskan 918 dewa tertinggi dan banyak eksistensi di bawah level dewa tertinggi. Orang-orang ini tersebar di seluruh tempat, dan mereka cukup untuk membuat suku manusia surgawi pusing. Akan lebih efektif daripada melawan suku manusia surgawi secara langsung. Pergi ke istana surgawi yang ilusi. Lu Ming berkata, matanya berbinar. Benar saja, dia akan menyerang istana surgawi. Sekarang, para kultivator istana surgawi telah berkumpul di perkemahan pasukan penghancur surga. Pertahanan istana surgawi sendiri pasti sangat lemah. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada sekarang. Pasti ada banyak harta karun di istana surgawi. Jika mereka bisa menghancurkan satu, itu akan membuat suku manusia surgawi menjadi gila. Lu Ming juga punya ide lain, yaitu kristal kekacauan. Kultivasinya sekarang sangat membutuhkan kristal primal. Bukan hanya dia, Dandan dan segudang dewa juga membutuhkan kristal primal untuk kultivasinya. Istana surgawi seharusnya memiliki sejumlah cadangan kristal purba. Menyerang istana surgawi. Bagus. Mata iblis seperti Zixuan dan Yin Kong bahkan lebih cerah. Menyerang istana surgawi adalah impian setiap iblis. Ayo pergi. Aku punya gambaran kasar tentang lokasi istana surgawi yang ilusif itu. Kata Lu Ming. Kemudian, Lu Ming melepaskan kastil iblis Yingsu dan semua orang memasukinya. Kemudian, kastil iblis Yingsu menerobos udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Lu Ming. Lu Ming belum pernah ke istana surgawi ilusi yang sebenarnya. Saat dia menjadi prajurit surgawi, dia selalu tinggal di kota Dreamsky. Kota langit yang diimpikan bukanlah istana surgawi yang ilusi. Itu hanyalah kota luar. Namun, dia sudah lama menjadi prajurit surgawi, jadi dia pernah mendengar tentang lokasi umum istana surgawi ilusi. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Dreamsky. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya menemukan sesuatu. Suatu pemandangan menakjubkan muncul di langit berbintang. Di langit berbintang, terdapat 360 bintang dan 3.600 planet. Mereka tersusun dalam sebuah formasi. Formasi ini mengelilingi istana yang besar. Istana ini terbuat dari batu dan sangat besar. Tidak lebih kecil dari sebuah planet. Dari kejauhan, orang bisa merasakan aura kuno. Apakah ini istana surgawi yang ilusi?
Sungguh langkah yang besar untuk menggunakan 360 bintang dan 3.600 planet untuk membuat susunan. Lu Ming bergumam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak atas kemurahan hati istana surgawi. Yang paling luar biasa adalah istana batu itu, yang juga merupakan istana surgawi yang ilusif. Ini adalah harta karun yang tertinggal dari era terakhir. Kata Zisang. Harta karun dari era terakhir. Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, dan yang lainnya terkejut dan berseru kaget. Benar sekali, dan itu adalah harta karun manusia. Di era terakhir, daratan yang belum ternoda benar-benar luas dan sangat besar. Umat manusia menguasai wilayah yang tak terbatas, jadi secara alami, wilayah itu terbagi menjadi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, seperti sekte dan negara. Salah satu penguasa membangun 9 istana batu untuk menjaga perbatasan dan menekan nasib negara. Kemudian, ketika alam semesta hancur, suku manusia surgawi memperoleh 9 aula batu karena suatu alasan. Mereka menggunakan aula batu sebagai fondasi dan membangun istana surgawi. Zi Xuan menjelaskan, tampaknya para iblis tahu banyak tentang suku manusia surgawi. Seperti yang diharapkan dari suku yang tertinggal dari era terakhir. Konon katanya dulu ada 9 istana surgawi. Kelihatannya 9 aula batu itu adalah fondasinya. Namun, tampaknya 4 di antaranya telah hancur. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Meskipun balai batu ini tidak lagi sama seperti sebelumnya setelah perubahan zaman, bahkan keberadaan yang bersifat timbal balik dapat melupakan penghancurannya. Hanya mereka yang telah melampaui timbal balik yang dapat melakukannya. Kata Zisang. Haha, kita tidak perlu meledakkannya. Kita hanya perlu mencari semua harta karun di dalamnya. Dan, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi ini? Lu Ming tertawa dan kemudian bertanya Dan. Formasi ini memang sangat kuat. Formasi ini meminjam kekuatan bintang-bintang. Jika diaktifkan oleh beberapa dewa tertinggi, aku tidak akan bisa melakukan apapun, tetapi sekarang, formasi ini hanya beroperasi sendiri, jadi jauh lebih mudah. Aku dapat menemukan titik lemahnya dan kemudian mengumpulkan serangan dewa tertinggi untuk menghancurkan formasi ini, kata tetua formasi. Kata Dan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4750 Bahasa Indonesia. Bab 4750, Menyerang Istana Surgawi. Dan sangat percaya diri. Setelah selesai berbicara, dia terbang ke depan. Yang lainnya tidak keluar, tetapi tinggal di kastil iblis Yingsu, yang menyusut dan bersembunyi di balik meteorit. Sekarang, belum saatnya bagi mereka untuk menunjukkan diri. Sudah cukup bagi Dan untuk menunjukkan diri. Dan terbang ke sisi susunan besar itu dan mulai mengamati. Siapa di sana? Ini adalah tempat penting di Istana Surgawi. Apakah kamu ingin mati? Raungan keras terdengar dari Istana Surgawi, lalu seorang jenderal surgawi terbang keluar. Orang yang baru saja berteriak adalah seorang jenderal manusia surgawi dengan basis kultivasi seorang tirk surgawi. Dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan terus mengamati susunan itu. Berani sekali kau. Kau benar-benar mencari kematian. Keluar dan bunuh dia. Ayo berangkat, teriak seorang jenderal surgawi saat mereka bergegas keluar. Jelas, formasi itu sama sekali tidak menghalangi para prajurit dan jenderal surgawi. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari jangkauan formasi dan bergegas menuju Dan. Kalianlah yang mencari kematian. Dan berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah formasi besar muncul di kehampaan, dan cahaya pedang meledak, menyerang para prajurit surgawi dan jenderal dewa ini. Tidak bagus. Guru surgawi. Itu guru surgawi. Mundur. Seorang jenderal dewa berteriak ketakutan. Namun, sudah terlambat. Kecepatan mereka tidak dapat mengejar Dan. Cahaya pedang menyapu dan membunuh semua prajurit dan jenderal surgawi. Brengsek. Raungan marah terdengar dari istana surgawi. Pemandangan ini tentu saja disaksikan oleh orang-orang di istana surgawi. Pihak lain adalah ahli dewa surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Cepat beritahu Tuan Yechu Xiaochuan. Dia adalah orang terkuat di istana surgawi sekarang. Setelah berdiskusi, beberapa jenderal dewa segera mengirimkan pesan.
Masih ada para Dewa Master di Istana Surgawi yang ilusif, meskipun jumlah mereka hanya sedikit. Tak lama kemudian, sesosok tubuh kekar melangkah keluar. Dan EBSCP, orang ini memancarkan aura yang kuat, jelas pada tingkat ke-9 alam dewa-dewa. Dia langsung menyerbu ke arah Dandan dan berteriak dengan marah, siapapun yang berani menerobos masuk ke Istana Surga, matilah. Membantu. Dandan berteriak dan segera mundur. Adapun pihak lain, dia dengan cepat bergegas keluar dari jangkauan formasi dan bergegas menuju Dandan. Serahkan orang ini padaku. Setan tulang meninggalkan kastil iblis di Yingsu. Ia melangkah keluar dan kekosongan itu retak terbuka. Ia memasuki celah itu dan menghilang. Pada saat berikutnya, cakar tulang hitam pekat tiba-tiba muncul di atas kepala manusia surgawi itu. Seperti bila iblis, cakar itu menebas kepala manusia surgawi itu. Pihak lain juga menyadari hal ini tepat pada waktunya. Dengan raungan marah, dia menangkis dengan sekuat tenaga dan menebas cakar iblis tulang itu. Dengan suara berdenting, pedang tempur manusia surgawi itu hancur. Telapak tangan tulang itu tidak berhenti dan terus menyerang kepala manusia surgawi itu. Ahli Master Surgawi tingkat 9 dari suku manusia surgawi telah tumbang. Ini, di Istana Surgawi, para prajurit surgawi dan jenderal dewa begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Pihak lain menyembunyikan ahli dan datang dengan persiapan. Cepat, sebarkan beritanya, suruh seseorang untuk menyebarkan berita itu ke para penguasa di reruntuhan alam semesta. Seorang ahli dewa surgawi meraung. Seketika itu juga seseorang mulai menyebarkan berita itu. Tentu saja, pangkalan angkatan darat penghancur surga terlalu jauh dari orang ini, dan juga berada di kedalaman reruntuhan alam semesta. Mereka tidak dapat langsung mengirim berita ke reruntuhan alam semesta. Mereka hanya bisa menyebarkan berita itu ke tempat lain dan membiarkan orang-orang dari tempat lain menyebarkan berita itu kepada makhluk-makhluk agung di reruntuhan alam semesta. Lu Ming dan kelompoknya tampak tenang. Adegan ini sesuai dengan harapan mereka. Hanya masalah waktu sebelum dia terbongkar. Karena dia datang untuk menyerang Istana Surgawi Ilusi, dia pasti akan ketahuan. Namun, perkemahan pasukan penghancur surga sangat jauh dari sini. Pada saat para kultivator Istana Surgawi menerima berita dan mengirim orang ke sana, kemungkinan besar mereka sudah berhasil. Dandan terus mempelajari susunan itu tanpa gangguan apapun. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan Dandan akhirnya menemukan titik lemah formasi tersebut. Asyik, Lu Ming dan yang lainnya mengambil tindakan. Kastil Iblis Yingsu terbang keluar dan berkembang pesat. Dan EBSCP, pada saat yang sama, Lu Ming dan yang lainnya, serta banyak Raja Dewa Iblis, terbang keluar, aura mereka yang mengerikan mengguncang langit berbintang. Para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi di Istana Surgawi hampir mati ketakutan. Itu setan. Itu setan yang kuat. Ada begitu banyak pusat kekuatan iblis. Bukankah iblis-iblis itu berada di bawah kendali kita? Mengapa masih ada begitu banyak pusat kekuatan iblis di sini? Apa yang telah terjadi? Cepat sebarkan beritanya. Cepat, aktifkan formasi. Di Istana Surgawi, banyak orang bersorak kaget. Adapun Dandan, dia sudah mulai bergerak. Dia telah berubah menjadi wujud asli kura-kura dunia, dan cangkang kura-kura di punggungnya diukir dengan rune dan susunan yang padat. Pada saat ini, cangkang kura-kura bersinar, dan formasi rune yang tak berujung bersinar. Kemudian, rune yang tak berujung terbang keluar dan terbang menuju formasi bintang Istana Surgawi. Tak lama kemudian, area itu dipenuhi dengan rune. Inilah titik lemahnya. Jika kita menyerang tempat ini dengan seluruh kekuatan kita, kita bisa menghancurkannya. Dandan berteriak, menyerang. Zixuan, Yin Kong, dan yang lainnya berteriak. Kali ini tidak semua ahli Devin yang dikirim, melainkan 3.000. Dan EBSCP, menurut Dandan, 3.000 dewa-dewa sudah cukup. Lebih baik tidak memperlihatkan semua kekuatannya untuk saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBSCP, 3.000 Raja Dewa Iblis menyerang bersama-sama. Energi iblis mengepul ke langit saat mereka menyerbu ke arah susunan bintang. Seluruh formasi mulai bergetar hebat. Di masa lalu,
Bahkan jika seorang dewa surgawi mengendalikan susunan itu dan menemukan titik lemahnya, 3.000 Raja Iblis tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, sekarang berbeda. Orang yang mengendalikan susunan itu hanyalah seorang kaisar surgawi. Guncangan hebat itu menyebabkan beberapa dewa kaisar yang mengoperasikan susunan itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka meledak dan mereka tewas di tempat. Kalau begitu, para dewa kaisar lainnya tidak akan berani terus mengendalikan susunan itu. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah retakan terjadi pada formasi tersebut dan retakan itu meluas. Pada akhirnya, sebuah lubang besar pun terbentuk. 1.000 dari kalian, bekerja sama untuk menghentikan kesenjangan dalam formasi agar tidak tertutup. 2.000 lainnya akan mengikuti kita ke Istana Surgawi. Perintah Zixuan dan Yin Kong. Dari 5.000 penguasa iblis, 1.000 digunakan untuk menjaga celah dalam formasi, sementara 2.000 mengikuti mereka ke Istana Surgawi. 2.000 lainnya akan mengendalikan kastil iblis Yingsu dan menjaga di luar formasi. Begitu mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka akan mengirim pesan tepat waktu. Bunuh jalan masuk kami. Zixuan dan Yin Kong memberi perintah dan memimpin 2.000 guru iblis ke Istana Surgawi. Tentu saja, Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, Bond Demon, dan Myriad God juga mengikuti mereka. Mundur, cepat mundur, cepat mundur. Ayo pergi. Di Istana Surgawi, para prajurit surgawi dan jenderal dewa ketakutan. Mereka mundur dengan panik dan melarikan diri. Bukan karena orang-orang ini takut mati dan tidak berani melawan. Hal utama adalah perbedaannya terlalu besar. Ada 2.000 Master Iblis. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang, ratusan ribu atau bahkan jutaan ahli, itu akan sia-sia. Menghadapi 2.000 Master Iblis, mereka akan hancur dalam sekejap. Pergi berperang jelas-jelas mendatangkan kematian, jadi wajar saja jika tak ada orang yang sebodoh itu. Membunuh. 2.000 Raja Iblis menyerbu ke Istana Surgawi, dan beberapa prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang lebih lambat terbunuh.